Hai sahabat bida, salam jujua. Nanti bapak tu rara senina, amin jape kamringan ibas kini jujuahan. Harus baik kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Amin. Ini saatnya kita berburu sayuran sahabat bida. Pokoknya apa yang bisa kita ambil hari ini ya. Nah, ini kita sudah sampai di lokasi. Karena kalau berburu sayur di malam hari kita tidak ada mengganggu pekerjaan di kebun. Lagian pun mata pun belum mengantuk juga. Masih banyak waktu kesempatan untuk tidur setelah berburu sayur di malam hari ini. Jadi kalau siang kita berburu sayur kita nggak bisa kerja nanti ke kebun sahabat udah. Ini saya ketemu ini segudang sebanyak ini satu karung lebih nih dibuang dia tempe ya kan. Memang kalau di sini seperti itulah, kalau udah sedikit aja penuh sedikit tempenya udah nggak laku gitu. Nah ini ada juga toge, kacang panjang dibungkus-bungkus juga ini ya. Sebagian saya bagi-bagi juga ini ya. Saya ya ambil secukupnya aja untuk kita makan dan juga buat bagi-bagi juga. Jadi ini kacang saya bagi buat ibu ini, ada juga ini baru datang jadi dia nggak paham bagaimana cara mengambilnya. Ya udahlah sebagian saya kasih juga ya karena dia belum pandai, kasihan juga nampaknya. Dia belum tahu, dia pun datang nggak bawa senter pula kan, setidaknya entah bawa senter HP. Dia kira dia bilang sama saya kira cari seperti ini tinggal ngambil aja di atas gitu. Ya udahlah saya ajarin juga dia ya. Jadi ini ada juga gambas juga, gambas ini loh. Karena kita punya gambas kan, jadi kita ambil sedikitnya aja pakis. Karena semalam pun masih kita masak pakis juga. Jadi ini nanti buat kita bagi juga ya. Kita ambil 3 ikat aja. Masih bagus loh kalau untuk masak ya, masih bisa untuk makan kan. Tapi kalau untuk jual kalian udah tahu lah bagaimana di sini kualitas harus barang memang harus cantik ya. Namanya juga orang pembeli kan ya, pasti dia miliknya yang milihnya yang cantik ya. Ya namanya juga pembeli kan, kita tidak bisa juga atur mereka apa seharusnya dia beli. Jadi dia ya namanya beli, pilih yang super. Nah ini kita cari, tengok ini banyak kali tumpukan kol dengan timun juga. Kasihan juga, terharu lihat pedagang seperti ini. Tengok tumpukan tomat, padahal sekarang ini tomat lagi mahal-mahalnya. Tomat sampai mencapai 25.000 1 kilo. Kentang, oh ini nggak bisa kita tinggalkan. Ini ada jahe, nah, jahenya masih bisa bagus. Tujuan kita kalau utama itu, kalau saya itu pasti bawang ya, bawang bawang putih bumbu lah karena kan kita lihat pasti lumayan loh kedapat bawang setiap. Saya kalau pergi berburu sayur paling utama saya tuju itu tempat ikan dan bawang bumbu-bumbu gitu ya. Sekarang ini pun kalau bawang jangan ditanya lagi harganya. Nah semalam
udah antarilah ke rumah kawannya, bagi-bagi gitu. Aduh, jujur ya, kalau saya ngantar ke rumah hasil dari berburu sayur saya ya itu rasanya gimana ya menurut kalian ya sahabat Duda. Kalau saya lagi udah kayak gini, kalian tahu nggak, nanti ini aja udah jam 11 lebih, nggak mungkin lah saya antar lagi. Udah saya nanti bersihkan, saya cuci, antari lagi ke rumah orang-orang. Aduh, bisa mati berdiri saya ini. Kita apapun ceritanya ini kita dapat petai, kita ambil. Jauh ya Bang, jagung ya Bang. Jauh. Nggak mungkin lah ya sahabat Duda. Kan banyak juga saya lihat selalu nasihat kalian kan, antarilah, bagi-bagi ke rumah temannya. Aduh, mati gue. Ya, kayak mana ya sebenarnya, kawan-kawan saya ajak sebenarnya ya, ayo. Ada yang bilang dia malu, ada yang bilang dia nggak pandai, ada yang bilang dia ngantuk, ada yang bilang dia kecapean, nggak sempat. Nah, kalau begini jawabannya, bagaimana perasaan kalian sahabat Duda? Coba aku tanya dulu. Katanya dia kecapean, jadi nggak sempat gini cari sayur gitu. Jadi kayak mana ya menurut kalian ya? Kecuali dia ya sahabat Duda, dia memang cacat, nggak bisa jalan. Kecuali dia buta, nggak bisa melihat kan. Jadi kalau sekali, 2 kali, 3 kali saya bagi gitu. Tapi kalau keterusan pula hasil dari berburu saya antari ke rumah dia enak tidur, aku nggak sahabat Duda. Jadi macam mana coba? Ya walaupun seperti itu, kalau antar ke rumahnya nggak mungkin lah. Tapi kalau dia datang, ya kalau datang dia ke rumah saya, ya saya bagi-bagi gitu. Kalau dia datang kan, gitu. Tengok ini tumpukan kangkung, tumpukan bayam. Ada juga semalam itu kawan saya ya sahabat. Kalau memang nggak ada kerjaanmu, nggak ada penghasilanmu, gitu saya bilang kan, ayolah, kalau untuk makan bolehlah, saya bilang. Jadi jawaban dia apa coba? Dia setiap hari nanti beli sayur katanya. Habislah kiriman uang dari suami dia. Saya aja, ayo jangan malu, saya bilang kan. Jadi katanya apa? Saya capek loh, anak saya kan di rumah, siapa yang temankan? Udah sama anak saya, ya, taruh di rumah saya. Ayo kita pergi, naik kereta saya lagi loh. Jadi jawaban dia, enggak lah, aku nggak pandai mencari. Apalah salahnya ini sahabat Duda kalau nggak pandai mencari nih? Yang penting kan bisa tangan digerak-gerakkan, bisa kaki digerak-gerakkan, kan? Menurut saya nggak jawaban itu ya sahabat Duda kalau dibilang itu nggak bisa. Kalau saya ini kayak mana coba? Jadi kalau jawabannya nggak bisa, nggak tahu lagi aku harus bagaimana. Tapi walaupun seperti itu, kalau dia datang ke rumah saya tetap bagi juga lah. Mungkin kayak saya bilang, kamu malu. Mungkin dia malu, tapi dia tiap hari datang kan. Kalau datang dia, ya saya bagi terus gitu. Tapi katanya udah saya bagi sayur kan. Nah ini saya ada dapat sayuran ini gitu. Cabenya katanya, saya kasih lagi, cabai pun tak ada, minyak goreng nggak ada gitu katanya. Jadi macam mana lagi kan kalau minyak goreng? Aduh, udah sekali bisalah kita kasih kan. Semalam itu lagi ya saya bilang dia nggak ada beras katanya. Udah saya pinjamlah duit katanya. Terus saya ajak dia kan, ayolah kita bantui saya ngerok buah pepaya. Kalau enggak kita sama-sama yuk bantu saya, nanti kita sama-sama nanti jual bagi 2 uangnya, cari daun pisang kan. Kita kan bisa juga di sini kalau enggak malas kan ngeramban ke sana sini. Untuk cari daun pisang kita jual ya sahabat Duda. Ya memang uangnya nggak bisa bikin kaya, tapi uangnya bisa bikin kenyang gitu ya. Kaya nggak bisa sih sebenarnya, tapi kalau untuk makan bisalah tertolong untuk 1 hari gitu ya. Harinya besok kita kerja lagi cari daun pisang gitu sahabat Duda. Jadi kalau buat saya itu kalau dibilang nggak bisa cari begini, dan saya juga ajak juga dia, udah nggak apa-apa, itu kan saya tempat saya bertanam, ya udah sana kita sama-sama nanam-nanam, entah pun
Kalau enggak kau nanam pucuk ubi. Pucuk ubi kan tanpa modal ataupun serai. Saya bilang, saya nggak tahan loh kena panas. Katanya, aduh mati gue. Nggak tahan dia kena panas. Jadi aku ini kayak mana? Sebenarnya semua manusia ini nggak tahan kena panasnya, karena memang panas ini membakar kan. Tapi macam mana? Kadang-kadang ini kan kita bisa karena keadaan, bisa karena keperluan ya sahabat Buddha. Mungkin semualah manusia nggak akan tahan di terik matahari. Tapi kan macam mana ya? Kalau itu juga jalan mencari kita sesuap nasi, ya apa boleh buat. Kita syukuri, kita jalani. Ya pasti Tuhan pun beri juga rezeki ya kan. Nggak mungkin kita berdiam diri, nggak ada ini apa-apa di rumah gitu terus kan. Macam mana ya, bergerak sedikit lah menurut saya ya. Memang kalau bertani ini iya sebagian kayak kalau saya ya sahabat Buddha, ini curhatan dari saya ya, jangan ada yang sakit hati ya sahabat Buddha. Kalau saya memang bertani gini, nggak mau lebar-lebar, nggak mau luas-luas gitu. Kenapa? Karena saya kalau luas-luas nanam kan pasti butuh banyak modal, butuh banyak biaya. Jadi ya saya tanam iya secukupnya kemampuan saya juga, secukupnya kemampuan uang yang saya belikan pupuk, secukupnya juga kita belikan obat-obatan gitu ya sahabat Buddha. Sebagian kan ada juga kawan-kawan kita kan, dia sampai dia minjam uang ke bank 100 juta, ya bolehlah, keren memang kebunnya kan, bisa pakai alat-alat, entah jonder, entah pakai mulsa kan plastik itu, ya ambil lagi tenaga kerja dari luar, orang upah, bolehlah luas ditanam, rapi. Tapi ya gitu butuh biaya dana juga sahabat Buddha. Saya memang nggak berani lah minjam uang ke bank kan untuk bertanam-tanam. Jadi kenapa udah nggak bertani luas-luas gitu? Kenapa orang bisa? Bukan saya nggak bisa. Saya memang nggak berani minjam uang ke bank sahabat Buddha. Ya salah satunya begitulah, kalau kita minjam uang ke bank ini, iya kalau nanti berhasil, kalau nggak berhasil mati aku dikejar-kejar abang. Maksud saya abang hutang sahabat Buddha. Ini saya dapat ada udang, ada ikan ini ya sahabat Buddha. Iya. Karena ini saya ketinggalan sedikit karena saya memang tadi cari bumbu ya. Ini ada juga dapat ikan nila 1 plastik. Tapi ini kayaknya kalau untuk makan nggak bisa, tapi kalau diasinkan boleh lah. Nah ini ada ikan lele juga masih hidup, lele kolam. Nah kebetulan juga ini tadi udahlah ikannya saya bagi aja buat adik ipar ya, karena dia kan nanti kan bisa jemur di sana. Kalau saya ada ayam, udahlah kebetulan ini kita satu pasar pula dengan adik ipar, dia pun ada juga tadi di sini. Nah ini kita cari lagi sahabat, udah cari bumbu. Aduh Bude, cari sayur kok nggak pakai keranjang atau plastik. Aduh, kan susah loh Bude. Nih plastiknya. Ini semakin hari semakin banyak orang mencari sayur ya, atau berburu sayur di malam hari seperti ini, karena kondisi sekarang ini memang apapun mahal ya sahabat Buddha. Apalagi sekarang ini zaman-zamannya di mana emak-emak paling emak-emak asal ngumpul pasti ceritanya merepet beras mahal.
gula mahal, minyak goreng mahal, ini itu mahal, semua pada mahal. Itu terus yang dibahas. Jadi kalau saya ini udah tahu kayak gitu, udah lah dibahas-bahas pun nanti nggaknya turun harganya. Lebih bagus saya pergi ke kebun lah sahabat bidah. Makanya males lah cerita kemahalan terus. Memang macam mana lagi dibuat, memang begitu kan. Karena kondisi sebelum cuaca bagus ini kan hujan-hujan terus sahabat bidah. Sebenarnya kalau petani pun nggak boleh sebenarnya kita salahkan ya sahabat bidah. Bukan karena saya petani, tapi kenapa yang kita beli pun sebenarnya racun mahal, apa-apa mahal loh. Jadi kalau seumpamanya kan, kalau pare dibayar seperti zaman dulu 3.000 sekilo, mati petani nggak makan sahabat bidah. Makanya sekarang ini ya syukurlah pare pun ya agak lumayan harganya, sayur-sayuran lumayan harganya, wajar ya sahabat bidah. Karena kita beli pun itu belum lagi tenaga ya, obat-obatan modal itu mahal kita beli. Nah jadi untuk memang saat sekarang ini kalau gengsi harus memang dibuang jauh-jauh. Seperti katakan kita ajak kawan kita, dia mengeluh terus, sayur nggak ada, cabai nggak ada, ini nggak ada. Tapi kalau kita diajak, ayolah kita cari sayur gratis, saya bilang gitu. Oh langsung jawabannya, pertahankan kijang iroha mak menda katanya. Coba apa artinya? Apa artinya coba sahabat bidah? Pertahankan harga diri. Masa cari sayur kayak gitu sisa-sisa dari pedagang, malu. Di mana muka aku, di mana letak harga diriku katanya. Jadi pertahankan kijang hiroha katanya. Itu pekerjaan yang terhina katanya ya sahabat bidah. Menurut saya ya terserah penilaian kalian, ini memang pekerjaan ini terhina atau menurunkan derajat keluarga, terserah penilaian masing-masing lah. Yang penting selagi saya tidak mencuri, selagi saya tidak mengganggu suami orang, selagi tidak mengetuk-ngetuk bilik atau kamar suami orang, ya selagi ya tidak merusak halaman orang, ya saya kerjakan aja sahabat bidah. Selagi pekerjaan saya di kebun tidak terganggu, ya saya lanjut aja deh. Nah sebenarnya banyak udah saya dengar cerita ya, apalagi dari ya macam-macam lah sahabat bidah, hinaan atau bully ya. Halo, selamat pagi Bang J. Tengok ini sahabat bidah, ini semalam yang kena bakar semua ya. Dia kan biasa itu ya sahabat bidah, kalau udah jam 4 sore dia nyapu halaman, terus bakar sampah. Jadi semalam kayak mana kamu nak pelecet, terus pijak kayu, jatuh, masuk tangannya ini semua ke api. Dia yang hidupkan apinya. Memang seperti setiap sore kakaknya yang uanya Menda yang nyapu, dia yang bakar sampah sahabat bidah. Jadi ini awalnya kita taruh pucuk gadung, pucuk ubi. Ini sahabat bidah, kita hanya berbagi tips saja ya. Tip daun ubi, pucuknya itu kan diremas-remas, ada airnya ditempelkan langsung. Baru yang kedua untuk pengobatan awal sahabat bidah, ini kita pakai lidah buaya karena biuda memang ada tanam juga lidah buaya. Jadi biuda ini kasih salep juga ya. Kita bukan ngendorse ya, kadang-kadang ini banyak. Kita bukan ngendorse ya sahabat bidah. Kadang-kadang nanti salah pula nanti. Pengobatan pertama itu kita langsung ambil pucuk ubi, baru oleskan ini lidah buaya. Ini sangat bermanfaat kalau kita kena bakar ya sahabat bidah, dia tidak melepuh gitu. Tapi dia nggak mau melepuh ya sahabat bidah. Tapi itu kan kalau salep itu kan ada antibiotiknya, jadi biar nggak denyut gitu. Tadi ada kayak gosong-gosong di sini. Semalam pucuk ubi itu pun taruh denyut, tapi nggak melepuh ya. Selamat pagi guys, mamaku bersihkan pare ya guys.
Selamat pagi guys, mamaku ngutip cabut rumput. Ini mamiku kalau kerja nggak makan, jadi makan. Dia kalau kerja dia langsung pulang, terus nggak makan. Itu ya, anakku kerja di sana. Kalau Apa Tasya? kalau kerja terus mami besok masak setiap hari ayam goreng ya. Ya, kalau panen besok kacang kita masak ayam goreng. Sama apa Tasya mau rupanya? Ya, Biar sama kita bikin. ayam goreng aja lah banyak. Oh iya. Sama panen- pok mie. Sama pop mie. Ah ya, besok kalau panen kacang kita bikin ayam goreng, kita beli pop mie ya. Kita masak. Iya, kita masak. Kita masak aja dulu pok mie. Iya ya. Makanya kita doakan biar banyak buah kacang kita ya kan. Biar bisa bikin ayam goreng ya. Tasya suka ayam goreng. Iya, besok kita buat. Tapi kan udah tumbuh Kacang kita, guys. itu ya guys, kacangnya bawah. Mama bikin apa itu? Bersihkan pare kita. Oh, biar bersih ya? Biar tumbuh. Bukan, biar bersih. Nanti biar kita tanam sayur lagi. Jangan sampai kena bibit kita ya, Mak. Enggak, timunnya pun jauh kok. Bukan, itu pare kita. Ya. Udah, Mak. Udah lah. Udah, aku lagi ya. Ya. Aku udah mau kerja ini loh. Oke sahabat bidah, sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa video berikutnya. Dadah sahabat bidah. Kita mau jemput anak sekolah ya nak. Selamat hari Kamis. Selamat hari Kamis. Dadah. Dadah. Memang cingkirnya. Ini kita dapat tadi kangkung ya, kita ambil secukupnya aja.
mani bayam, pakis, petai. Ini ada ketoge, ada jipang, tempe, banyak tempe. Nah, ini ada jahe, bawang, kentang. Ini lele dia. Ini. Mana ini? Bawang. Ah, ini kita dapat sayurannya ya. Ikannya lagi di depan. Masih di apa kan? Udah 1 karung lebih kita dapat. Nggak tahu lagi di mana taruh. Kulkas pun segininya isi kulkas. Kalau digoreng, ampun DJ aku kalau minyak goreng, apalagi sekarang ini 1 kilo. Harganya lebih berharga sekarang ini minyak goreng daripada gadis perawan. Jadi mikir-mikir aku sekarang ini kalau untuk goreng ikan saudara. Ini kentangnya, kentang. Jadi mari kita lihat ikan ya. Ini dia sayuran kita hari ini.